ya bagaimana waktu Nabi masuk ke kota Taif, ya bagaimana perlakuan ahlu Taif kepada beliau? Dilempari batu, dicemooh, dicaci maki, sampai luka muka Nabi SAW. Akhirnya apa? Sampai-sampai datanglah Jibril. Allah dengar bagaimana perlakuan ahlu Taif kepadamu ya Muhammad. Allah sudah perintahkan tuh malaikat-malaikat penjaga gunung agar kau perintahkan malaikat tersebut sesukamu. Kata malaikat penjaga gunung tersebut apa? Ya Rasulullah, perintahkan apa saja kepadaku. Bahkan kalau engkau perintahkan untuk aku himpitkan kepada mereka, jatuhkan kepada mereka ini 2 gunung, ya biar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebaliknya yang dijawab oleh Nabi? Beliau menolak permintaan malaikat Jibal tersebut. Bahkan beliau berdoa kepada Allah biar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Islamic Brotherhood Television. Ahibba'il kiram, kita lanjut daripada pelajaran, yaitu dengan kitab Al-Insanul Kamil huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada semuanya, Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia yang paling sempurna. Ya, yang paling sempurna, tidak ada aib satupun yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ya dalam aspek kehidupan beliau sempurna. Zahir batinnya beliau sempurna. Ya, kita udah bahas kemarin bagaimana daripada fisiknya, bagaimana beliau walaupun lupanya saja sempurna. Nabi lupanya aja sempurna. Ya, karena yang namanya lupa tersebut bagian daripada ya tasyri' kepada umatnya. Nabi lagi sholat, ya, lagi sholat, lupa rakaat atau lupa daripada tasyahudnya, beliau lupa. Di akhirnya beliau ajarkan daripada sujud sahwi. Jadi lupanya beliau itu tasyri' li ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun hati beliau tidak pernah lupa kepada zikrullah, tidak pernah lupa akan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi semua aspek kehidupannya, perangainya adalah sempurna. Alhamdulillah. Sampailah kita kepada sesuatu yang memang menjadi ya sesuatu yang menjadi yang sudah menjadi ciri khas dan menempel di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kamalu rahmatihi. Bagaimana sempurna Nabi, yaitu akan rahmatnya. Bu, Ibu, Nabi adalah seorang Nabiyur Rahmah. Ya, kesempurnaan rahmatnya beliau itu luar biasa. Ya, kasih sayang beliau itu luar biasa. Ya, qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah, kata Allah, kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat, merupakan kasih sayang lil alamin, untuk semua alam. Ya, Allah enggak menyebutkan tuh wa ma arsalnaka illa rahiman lil alamin dengan bentuk rahiman, dengan bentuk apa itu? Isim fa'il atau merupakan subjek. Ya, atau juga Allah tidak menyebutkan dalam isim mubalaghah rahim, tapi yang Allah sebutkan apa? Rahmah.
bentuknya itu adalah masdar dari kata-kata rahima yarhamu rahma, ya, seseorang yang memiliki kasih sayang. Bentuknya di situ rahmah, masdar. Artinya apa? Artinya Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, itu semua wujud kasih sayang. Ya, wujud kasih sayang lil alamin, bukan saja untuk manusia, ya, bukan hanya kepada orang-orang muslim saja, tapi lil alamin. Ya, ulama beda pendapat dengan apa yang dimaksud dengan definisi al-alamin. Al-alam, ya, ada mengatakan al-alam huwal jinnu wal insu wal malaikah. Yang namanya alam itu adalah jin, manusia, dan malaikat. Ya, ada lagi yang berpendapat yang namanya alam itu masyiwallah. Semua yang ada di alam nih, ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu semuanya yang dimaksudkan dengan alam masyiwallah. Ya, kecuali apa-apa semua yang ada di alam selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rahmatnya Nabi itu semua mendapatkan rahmatnya Nabi. Ya, alhamdulillah. Makanya kata Sayyid Maliki apa? Fahuwa sallallahu alaihi wasallam rasulur rahmah alladzi arsalahu Allah rahmatan li jami'il alamin. Beliau adalah utusan yang rahmat, ya, yang membawa kasih sayang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semua alam. Rahmatan lil mu'minin, ya, sebagai rahmat buat ke orang-orang beriman, wa rahmatan lil kafirin, dan juga merupakan rahmat wujud kasih sayang kepada orang-orang kafir. Wa rahmatan lil munafiqin, dan juga rahmat kepada orang-orang munafik. Wa rahmatan li jami'i banil insan, semua manusia, ya, terkena walaupun kita nggak sadari, ya, walaupun kita tidak menyadarinya, mau lakinya mau perempuannya, wasibyan, dan juga anak-anaknya, ya, semua terkena daripada rahmatnya Nabi SAW. Wa rahmatan lit tayri wal hayawan, Nabi juga memberikan rahmat kasih sayangnya kepada binatang atau hewan-hewan, ya. Fahuwa rahmatun ammatun li jami'i khalqillahi ta'ala. Wa amma syafaqah war ra'fah war rahmah li jami'il khalq faqad qala ta'ala fi, sebagaimana saking Nabi kasih sayangnya luar biasa nih, ya, Allah melihat ada kasih sayang yang luar biasa di dalam diri Nabi. Allah katakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, telah datang kepada kalian, ya, dari suku kalian sendiri, dari asal atau dari asal kalian sendiri, orang-orang Arab itu sendiri. Dari, kalau di dalam riwayat yang lainnya, riwayat qiraat lainnya dibaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, maksudnya yang terbaik dari kalian, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, seorang rasul, seorang nabi yang sangat prihatin apa yang kalian rasakan, ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Allah memberikan memberikan dua namanya, ya, memberikan dua nama dari asmaullahi ta'ala, ya, raufun rahim. Itu ada dua nama, ya, dari ismun min asma'il husna, diberikan kepada diri Nabi SAW. Siapa yang berikan? Allah. Jadi begitu dahsyatnya dan luar biasanya Allah lihat, ya, kasih sayang yang ada di dalam diri Nabi. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makanya banyak hadis yang menceritakan bagaimana rahmatnya Nabi dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Nanti kita akan bahas satu persatu hadis-hadis tersebut. Ya, dan di sini hadis-hadis tentang bagaimana rahmatnya Nabi SAW itu dengan alam. Ya, sebagaimana di sini disampaikan waruya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yablughuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Rawahu Abu Dawud fil Adab. Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi ya mengatakan apa? Kata Nabi SAW, tidaklah kalian menyampaikan sesuatu kepadaku ya dari kalian sendiri atau dari sahabat-sahabatku itu, melainkan tidak ada yang aku ingin mendengarkan yang jelek-jelek, kata Nabi. Ya, tidak ada yang aku menginginkan daripada kisah atau cerita-cerita yang bisa menyayat hatiku. Sesungguhnya aku ingin apa? Keluar kepada kalian wa ana salimus sadar. Ya, dadaku penuh cinta, penuh rahmat kepada kalian wahai sahabatku. Wa min syafaqatihi ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bagaimana kasih sayang beliau nih kepada kita semua sebagai umatnya. Ya, takhfifuhu wa tashiluhu alaihim. Nabi sering memilihkan yang baik, yang mudah-mudah buat kita. Bu. Nabi biasanya kalau idza khuyyira baina khaslataini fakhtara aisaraha. Ya, Nabi kalau biasa dipilihkan, ya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ada dua perintah atau ada dua hal. Nabi memilih yang paling mudah. Nabi memilih yang paling untuk siapa? Untuk umatnya. Ya, untuk umat Nabi. Kenapa? Karena begitu luar biasa kasih sayangnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah aku tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan dan wajibkan setiap berwudu, ya, wa inda kulli salatin, dan setiap salat wajib bersiwak. Tapi siwak hukumnya apa? Sunnah. Keadaan yakuna wajiban, hampir-hampir siwak tersebut hukumnya menjadi wajib. Ya, karena begitu penting kita mempergunakan siwak. Tapi lagi-lagi apa? Karena rahmatnya yang luar biasa, cintanya kepada kita, Nabi tahu sering lupa pakai siwak. Ya, boro-boro siwak. Musolat aja yang diingat apa? Yang diingat handphone, bukan siwak, betul? Mau jalan, keluar lupa handphone, balik lagi enggak? Kalau yang lupa siwak balik lagi enggak? Walaupun baru di depan pagar, walaupun di depan tapi kalau yang lupa handphone udah di tol jauh, balik lagi enggak tuh? Subhanallah. Sama kita juga. Ya, makanya Nabi SAW begitu cinta kepada umatnya, selalu memilihkan yang mudah. Ya. Nah, wa khabar salatil lail wa nahyuhum 'anil wisal. Nabi juga ya menjadikan salat malam itu sunnah. Kalau enggak udah diwajibin sama Nabi. Wal wisal, dan puasa wisol. Tahu puasa wisol? Puasa yang disambung. Jadi diriwayatkan di bulan Ramadan, ya, Nabi itu biasa kalau puasa Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, begitu maghrib kalau kita apa? Langsung buka kan? Kalau Nabi enggak. Nabi yuwasilu siyamahu ilal lail. Nabi biasa meneruskan puasanya sampai malam. Sahabat-sahabat yang ada nih,
Ya, sahabat-sahabat yang ikut bersama Nabi di Masjid Nabawi, ikut i'tikafnya, ikut qiraatul Quran, lihat Nabi pas maghrib nggak buka puasa. Mereka juga ikutin Nabi SAW, nggak ikut puasa nih hari pertama. Oh, Nabi nggak buka, kita juga nggak buka, kita diam aja. Sampai sholat tarawihnya, sampai sholat tahajudnya, sahabat mulai ada yang pegang perut tuh. Diceritakan mereka udah ada yang pegang perut. Ini Nabi kok nggak buka-buka. Begitu hari kedua, paginya harus puasa. Udah ada yang lemas. Hari kedua di masjid, ya, sahabat-sahabat lihat Nabi puasa, masih puasa Nabi. Terus begitu hari kedua malamnya, pas maghrib, orang pada buka, lihat Nabi nggak buka puasa. Saking sahabat pengen mengikuti Nabi apa? Dari mereka ada juga yang masih bertahan tidak puasa. Hari pertama megangin perut, hari kedua udah giling-gilingan tuh. Udah tahan perutnya. Benar di riwayatnya seperti itu. Ya. Ada yang udah duduk, ada yang udah lemas. Baru di hari ketiga, ya, mereka melihat Nabi lagi masih yuwasilu siyamahu. Beliau masih meneruskan puasanya. Orang udah pada pingsan-pingsan, udah jatuh-jatuh. 3 hari nggak makan. Ya, wala bukanya, wala sahurnya. Akhirnya Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wal wisal. Ente orang kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya kami mengikutimu. Di hari pertama kau tidak buka puasa, kita juga nggak buka puasa. Hari kedua juga begitu, hari ketiga begitu. Akhirnya Nabi melarang kepada para sahabat. Kata Nabi apa? Iyyakum wal wisal. Ya, jangan kalian melakukan yang namanya wisal. Maksudnya meneruskan puasanya. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Kami mengikutimu karena engkau meneruskan puasamu. Kata Nabi apa? Qala innakum lastum fi dzalika mithli. Kalian berbeda, ya, kalian tidak sama denganku. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Tengah malam kalau saya tidur, aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Kalian nggak lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat nggak begitu, orang biasa, manusia biasa. Kalau Nabi luar biasa. Ya, jadi kata Nabi, jangan kalian meneruskan puasa. Sesungguhnya kalau malam hari, inni yut'imuni wa yasqini rabbi. Ya, Tuhanku kasih minum, kasih makan kepadaku yang kalian tidak melihatnya. Faklafu minal a'mali ma tutiqun. Ya, kerjakanlah perbuatan atau amalan-amalan yang telah diwajibkan buat kalian, yang kalian sanggup, kata Nabi SAW. Lagi-lagi bentuk rahmatnya Nabi. Ya, Nabi melarang puasa wisol sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada Nabi SAW. Berarti Nabi cinta tidak kepada umatnya, cinta tidak kepada umatnya, sayang tidak. Alhamdulillah. Ya. Kemudian begitu juga sebagaimana ada riwayat wa innahu kana yasma' buka as-sabi fayatajawwazu fi salatih. Kalau Nabi salat, ya, kalau Nabi salat nih dengar ada tangisan anak kecil, Nabi percepat salatnya. Ya, bukan dipanjang-panjangin. Mentang-mentang hafal Quran, ya, pengen didengar suaranya, bacaannya bagus. Tapi Nabi nggak begitu. Nabi tuh nggak tega mendengar suara tangisan anak kecil. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk, ya, bagaimana rahmatnya Nabi itu, Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ayyama rajulin sababtuhu aw la'antuhu faj'al dzalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tahura wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah. Ya, Nabi pernah berdoa kepada Allah. Kata Nabi apa? Ya Allah,
kalau ada di antara sahabatku atau umatku yang tidak sengaja aku pernah dorong atau terkena tongkatku, ya, nggak sengaja, atau karena sedang Nabi lagi marah, akhirnya Nabi keluar daripada omongan-omongan yang tidak enak, maka kata Nabi apa? Nabi meminta untuk tidak Allah kabulkan daripada sumpahan-sumpahan tersebut, tapi jadikan apa? Jadikan hal tersebut pahala buat dia yang disumpahi Nabi untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alhamdulillah. Juga kita bisa lihat, ya, bagaimana waktu Nabi masuk ke kota Taif. Ya, begitu beliau dakwah di kota Taif, ya, bagaimana perlakuan ahlu Taif kepada beliau? Ya, dilempari batu, ya, dihajar, dicemooh, dicaci maki. Ya, Nabi datang baik-baik, mau dakwah, mau mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang didapatkan oleh Nabi sebaliknya, ya, maka sampai luka muka Nabi SAW. Akhirnya apa? Sampai datanglah Jibril. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala lahu anna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Allah dengar bagaimana perlakuan ahlu Taif kepadamu ya Muhammad. Ya, sesungguhnya waqad amara malakal jibal. Allah sudah perintahkan tuh malaikat-malaikat penjaga gunung, ya, litakmurahu bima syi'it, agar kau perintahkan malaikat tersebut sesukamu. Ya, apa yang kau suka, biar malaikat penghuni atau malaikat penjaga daripada gunung tersebut yang akan melakukannya. Fanadahu malakul jibal wa sallam alaih. Ya, akhirnya ditegur oleh malaikat jibal, malaikat gunung tersebut, dan memberi salam kepada Nabi SAW. Wa qala murni bima syi'ta ya Rasulullah. Kata malaikat penjaga gunung tersebut apa? Ya Rasulullah, perintahkan apa saja kepadaku. La in utbika alaihim al-akhshabain. Ya, bahkan kalau engkau perintahkan untuk aku himpitkan kepada mereka, jatuhkan kepada mereka ini dua gunung, ya, biar mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebaliknya yang dijawab oleh Nabi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyrika bihi syai'a. Aku berharap, kata Nabi, Bu, kata Nabi apa? Kita kalau udah dipukulin, ya, dicemooh, dicaci maki, kira-kira apa itu? Marah apa marah? Disumpahin lagi, betul? Kita sumpahin loh, bisa tawuran, bukan main sumpah, bisa. Oh, gue bawa orang-orang di daerah gue, awas loh, bisa ribut. Tapi Nabi SAW gak bawa itu. Ya, beliau bahkan tidak melaporkan kepada keluarganya orang-orang Quraisy. Ya, tapi yang dilakukan Nabi SAW, beliau menolak permintaan malaikat Jibal tersebut. Bahkan beliau berdoa kepada Allah biar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Nah, juga ada di dalam riwayat yang lainnya, ya. Juga Nabi biasanya nih, ini saking rahmatnya Nabi nih. Ya, sebelum saya tutup nih dengan beberapa riwayat lagi. Nabi kalau mau ngasih nasihat, mau ngasih mauidhah, beliau cari waktu-waktu yang pas. Ya, beliau nyari waktu yang pas. Biar apa? Biar sahabat nggak bosan.
biar sahabat tidak bosan mendengar Nabi SAW. Jadi bagaimana begitu luar biasa Nabi justru yang memperhatikan perasaan dan kondisi para sahabat. Ya, makanya luar biasa, apalagi rahmatnya Nabi kepada semua orang. Ya, terakhir bagaimana rahmat Nabi kepada orang-orang munafik. Ya, Nabi tidak menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir, tidak dibunuh. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu mengizharkan, memunculkan daripada keislamannya. Dan juga wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam al-'amma rahmatuhu lil kuffar. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, ya, yang mana Allah menahan azabnya. Allah tidak menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir, kecuali nanti orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi itu disiksa di akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir yang menolak dakwah para nabi sebelum zaman Nabi SAW. Ya, bagaimana di zaman Nabi Nuhnya, bagaimana di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi semuanya. Kalau ada umat mereka yang menolak, yang durhaka, yang mengkafir, yang menjadi kafir, maka Allah langsung azab mereka. Allah langsung turunkan azab, Allah langsung turunkan siksa. Terkecuali dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang kafir Quraisy diturunkan azab, angin topan, ya, dibalikin, ditenggelamkan, nggak ada. Kenapa? Rahmatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk kasih sayang Nabi, rahmat yang Nabi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa mencontoh Nabi SAW bagaimana kasih sayangnya, ya, di antara sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.